Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita menyerahkan diri dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Hingga saat ini kami boleh akan memulai segala aktivitas kami. Sebab itu berfirmanlah bagi kami semua, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Senin 13 April 2026 tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, mungkin pernah kita mendengar yang disebut satu ungkapan yang mengatakan rumahku adalah istanaku. Mengapa ungkapan ini sangat istimewa kita artikan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena kita tahu bahwasannya kalau kita memiliki rumah sendiri, maka kita bebas untuk melakukan atau mempergunakan rumah itu untuk kebutuhan dan keinginan kita masing-masing. Baik itu untuk pribadi kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan masih banyak lagi yang dapat kita pergunakan, kita lakukan di tengah-tengah rumah atau milik kita sendiri. Namun berbeda saudara-saudara kekasih, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Bahwasan dikatakan bahwa bait Allah adalah Roh Allah yang diam di dalam kamu. Artinya dalam firman Tuhan ini hidup kita, seluruh tubuh kita merupakan satu rumah di mana Roh Allah diam di dalam diri kita. Mengapa hal ini disebutkan bahwa rumah Allah itu berada di dalam diri manusia itu sendiri? Karena kita tahu saudara-saudara bahwasannya manusia itu telah diciptakan Allah dan dibentuk oleh Allah sendiri dengan tujuan bahwa dari manusia itu sendiri supaya Allah bertakhta untuk mengendalikan dan menguasai segala perjalanan hidup manusia. Itulah merupakan salah satu tujuan ciptaan Allah dalam diri manusia. Namun saudara-saudara kekasih, manusia tidak sadar bahwasannya apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan dan dia pikirkan seolah-olah itu merupakan suatu hak yang tidak terbatas dan dia lakukan sesuai dengan keinginan-keinginan dirinya. Namun saudara-saudara kekasih, kalau kita percaya di dalam Tuhan bahwa hidup kita itu adalah milik Tuhan, di mana Tuhan bersemayam di dalam hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita, hendaklah ini merupakan sesuatu yang harus kita hargai, di mana kita harus mengikuti apa yang menjadi aturan ataupun keinginan sebagai pemilik, yaitu Allah sendiri dalam hidup kita. Marilah saudara-saudara kekasih, kita menjadikan diri kita masing-masing, hati kita, pikiran kita untuk tetap dikuasai oleh Allah, dikuasai oleh firman Tuhan. Supaya ketika kita sungguh-sungguh menjadikan hidup kita dikendalikan oleh Roh Tuhan atau Roh Kudus dalam hidup kita, maka disitulah kita sudah menjadikan, yaitu hidup kita adalah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Marilah kita di dalam kehidupan kita, dalam segala aktivitas kita, dan apa yang kita rencanakan, kita jadikan yaitu Allah sebagai pemimpin dan menguasai di dalam seluruh rencana pekerjaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman hari ini. Biarlah
hidup kami menjadi tempat ataupun bait Allah yang mengatur dan memimpin dalam seluruh pekerjaan dan rencana-rencana hidup kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus untuk tetap menyadari bahwasannya Tuhan adalah pemilik hidup kami dan yang akan memimpin di dalam seluruh kehidupan kami. Amin.